Baiklah, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Julianti Purba, NIM F0A02004 dari Prodi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang agroindustri hilir yang ada di Provinsi Jambi. Tanaman yang saya ambil yaitu tanaman karet. Tanaman karet atau disebut Hevea brasiliensis merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya pertama kali pada umur tahun ke-5. Dari getah tanaman atau disebut latex tersebut bisa diolah menjadi lembaran karet atau sheet, bongkahan atau disebut kotak, atau karet rumah atau disebut chrome rubber yang merupakan bahan baku industri karet, kayu tanaman karet bila kebun karetnya hendak diremajakan. Juga dapat digunakan untuk bahan bangunan, misalnya untuk membuat rumah, furnitur, dan lain-lain. Klasifikasi botani tanaman karet sebagai berikut. Kingdomnya yaitu Plantae, subkingdom yaitu Tracheobionta, superdivisi yaitu Spermatophyta, divisinya yaitu Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Hevea, spesies Hevea brasiliensis. Tinggi tanaman pada karet dapat mencapai 15-20 meter. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5-3 meter, di mana terdapat pembuluh latex. Tanaman karet di daerah Jambi, menurut keputusan Menteri Pertanian nomor 472 tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional, bahwa kabupaten yang menjadi sentra pengembangan karet nasional di Provinsi Jambi meliputi yang pertama itu Batanghari, yang kedua Muara Jambi, yang ketiga Merangin, yang keempat Seralangun. Dengan produksi karet tahun 2018 mencapai 315,7 ribu ton pada luasan area sebesar 378,7 ribu hektar. Keunggulan dari tanaman karet tersebut, yang pertama dapat tumbuh pada berbagai kondisi dan jenis lahan, serta masih mampu dipanen hasilnya meskipun tanahnya tidak subur. Yang kedua, mampu membentuk ekologi hutan yang pada umumnya terdapat pada daerah lahan yang kering, beriklim basah, sehingga karet cukup baik untuk menanggulangi lahan kritis. Yang ketiga, dapat memberikan pendapatan harian bagi petani yang mengusahakannya. Prospek harga juga cukup baik walaupun sering berfluktuasi atau tidak stabil. Teknologi pengolahan karet. Dalam agroindustri karet, ada pemanfaatan karet alam atau latex dan karet sintesis. Pada pemanfaatan karet alam yang dapat diolah antara lain yaitu daun dan ranting, pohon biji karet, kayu pohon karet, biji karet, serta komoditas utamanya yaitu biji karet. Untuk merancang sistem industri menjadi tertutup, maka perlu diketahui masing-masing pengolahan dari hasil tanaman karet. Pemanfaatan dari kayu karet. Kayu karet yang berwarna cerah keputihan mempunyai prospek untuk pengganti kayu dari hutan alam. Produk kayu yang berwarna khas putih kekuningan seperti kayu ramid ini banyak dimanfaatkan seperti bentuknya furnitur, papan partikel, parquet, flooring, molding, laminating, dan pulp. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun relatif banyak petani yang mengetahui cara menerapkan teknologi pasca panen karet yang baik, akan tetapi masih banyak juga petani yang tidak menerapkannya. Hal ini juga sesuai dengan temuan Suharyono yang mengatakan bahwa pola penanganan pasca panen yang dihasilkan oleh petani karet di Jambi telah diwarisi oleh orang tua mereka.
Berbagai kondisi perkebunan karet Provinsi Jambi yang kurang kondusif yang bermuara pada rendahnya kualitas dan kuantitas bongkar yang dihasilkan menyebabkan pemerintahan daerah meluncurnya program replanting karet Provinsi Jambi. Di samping itu, pemerintah daerah dengan moto Jambi Emas telah merancangkan akan mendirikan 17 industri pengolahan komponen karet hingga tahun 2014. Metode pengawetan kayu. Metode perendaman adalah cara pengawetan kayu dengan memasukkan kayu ke dalam tangki berisi bahan pengawet larut air dan dibiarkan beberapa hari atau beberapa minggu. Suhu yang dipakai biasanya suhu kamar, meskipun bila sedikit pemanasan penetrasinya akan lebih cepat. Proses pengawetan dengan metode perendaman dingin merupakan cara yang sederhana. Kelebihan dari metode ini antara lain, kayu yang diawetkan bersama-sama dan jumlah banyak, larutan dapat digunakan berulang-ulang, serta proses dan peralatan yang digunakan sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang tanpa keahlian khusus. Daun karet. Daun karet berwarna hijau apabila akar rontok berubah warna menjadi kuning atau merah. Biasanya tanaman karet mempunyai jadwal kerontokan daun pada setiap musim kemarau. Di musim rontok ini, kebun karet menjadi indah karena daun-daun karet berubah warna dan jatuh berguguran dalam kuantitas yang banyak. Adapun dedaunan dari pohon karet ini dapat diolah menjadi kompos yang secara langsung dapat digunakan untuk menyuburkan lahan tanaman karet. Bungkil karet. Bungkil dan biji karet dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak, dan khusus untuk biji karet dapat dijadikan bahan konsumsi manusia dengan terlebih dahulu menghilangkan kandungan sianidanya. Zat ini dapat dihilangkan dengan perendaman 24 jam atau pengukusan pada suhu 100 derajat Celcius selama 6 jam. Penjemuran selama 12 jam atau kombinasi pengukusan ditambah penjemuran selama 12 jam, sedangkan limbah dari proses ini memiliki kandungan asam lemak bebas atau FAA di dalam minyak biji karet yang tinggi, yaitu sekitar 12,19%, maka proses pembuatan biodiesel dari minyak biji karet lebih efektif dan efisien dilakukan dengan proses estran, yaitu proses 2 tahap esterifikasi dan transesterifikasi dengan menggunakan katalis yang sesuai. Contoh hilir dari pengolahan karet yaitu pengolahan chrome bromber dari latex. Di sini dapat dilihat proses-prosesnya. Yang awal yaitu proses sortasi. Sortasi dimaksudkan untuk menyeleksi dan pengelompokan bahan olah berdasarkan jenis bahan olah, kebersihan atau kandungan kontaminan, ketebalan dan jenis koagulan, serta asal bahan oleh sesuai standar. Biasanya sortasi dilakukan saat penerimaan bahan olah dengan cara memotong bahan olah menjadi 2 atau 4 bagian, menggunakan pisau pemotong berputar, kadar kotoran dan kadar abu dianalisis. Bahan olah hasil sortasi kemudian ditempatkan berkelompok sesuai golongan yang telah ditetapkan dan diberi label. Komposisi campuran bahan oleh perlu diatur dan dijaga agar produk sir memenuhi spesifikasi dan konsisten. Yang kedua yaitu pencacahan dan pencampuran. Sebelum dicacah, bahan olah yang ukurannya masih tebal dibelah dengan slab cutter. Bahan olah yang relatif kotor sebelum dicacah dilewatkan melalui alat pembersih berupa drum berputar yang dilengkapi penyemprotan air untuk membersihkan kotoran permukaan yang menempel pada bahan olah. Cacahan dipecah lagi menjadi ukuran lebih kecil yaitu 1-4 cm. Kemudian cacahan yang dihasilkan dicampur dalam bak macroblending 3. Dalam setiap langkah diupayakan pemisahan kontaminan. Bak blending pertama,
mempermudah pencampuran slab dan cup lem. Diisi air yang fungsinya mencuci bahan baku. Pencucian ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi. Air akan diganti secara berkala atau biasanya seminggu sekali untuk menjamin efektivitas pencucian bahan baku. Yang kedua, bahan baku dipindahkan dari bak blending 1 ke mesin pre-breaker. Bahan baku tadi akan diremehkan menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dari pre-breaker, bahan akan masuk ke bak blending 2. Untuk meremahkan bahan baku yang ada di bak blending 2, bahan dimasukkan ke dalam hammer mill. Pemisahan kontaminasi kotoran dari bahan baku dengan pemukulan dan penyucian kembali. Setelah itu, bahan dimasukkan ke dalam bak blending ketiga. Fungsinya hampir sama dengan fungsi bak blending yang sebelumnya, yaitu sebagai pencampuran dan pencucian untuk mengurangi kontaminasi yang masih ada. Media transportasi dari hammer mill ke proses selanjutnya. Ya, ini gambar penggilingan remahannya. Dan ini cara-cara mesin penggilingan remahan yang disebut creper roll gilingan. Creper dibuat berulir atau motif bunga agar efek pemerasan agar remahan karet sudah menjadi sebuah kesatuan, maka perlu dilakukan penggilingan berulang untuk mendapatkan hasil yang homogen. Dilakukan penggilingan remahan untuk mendapatkan keseragaman bahan baku dengan proses mikro dan menjadikan dalam bentuk lembaran. Proses mikro blending adalah cara menggilingkan remahan yang diatur sedemikian rupa sehingga remahan saling tinggi satu sama lain di dalam penggilingan. Proses saling tinggi ini memaksa remahan-remahan karet untuk menjadikan satu bagian yang akhirnya akan menjadi bentuk lembaran. Makro blending merupakan cara mengaduk atau mixing remahan atau bahan baku. Proses ini mirip dengan proses membuat adonan campuran beton, yakni dengan mengaduk semen, pasir, kerikil, sehingga didapatkan campuran yang homogen. Dari hasil penggilingan remahan ini, bahan akan berbentuk lembaran, akhirnya dibuat blanket. Yang ketiga, cara pembuatan blanket atau crepe. Cacahan dijadikan lembaran karet dengan menggunakan macerator 1-2 kali giling dan dilanjutkan dengan creper 2-3 kali giling untuk setiap creper, dan biasanya terdapat 3-4 creper pada setiap jalur hingga membentuk lembaran. Cacahan bahan olah digiling 6-12 kali dengan creper. Sebelum diumpan ke creper, dilakukan pelipatan lembaran blanket untuk penyeragaman selama penggilingan. Dialihkan air pencuci. Lembaran blanket yang dihasilkan mempunyai ketebalan 5-10 mm. Yang keempat yaitu penggilingan awal, di mana pada proses SIR 20, terutama yang menggunakan bahan olah dari perkebunan rakyat, pabrik umumnya melakukan pengeringan awal. Crepe hasil penggilingan ditimbang kemudian digulung atau digantung di kamar gantung tanpa dinding agar sirkulasi udara leluasa dan dibiarkan selama 3-12 hari. Bila bahan olah berupa bahan olah tunggal seperti loop yang dicampur dengan sebagai kecil slab, bila bahan bokar berupa campuran berbagai jenis bahan olah karet, pengeringan awal sekitar 2-3 minggu tergantung pada nilai PO atau PRI yang diinginkan. Selain pengeringan awal, terjadi penguapan air secara alami sehingga beban pengeringan dalam alat pengeringan mekanis dapat dikurangi. Yang kelima yaitu peremahan. Lembaran crepe langsung diremah tanpa melalui tahap pengeringan awal dengan menggunakan shredder atau mermill, granulator atau extruder. Peremahan secara basah biasanya dilakukan pada produksi
SIR 20 dengan bahan olah bermutu baik. Lembaran krep yang telah mengalami pre-drying dibasahi, digiling untuk penyeragaman mutu lalu diremahkan dengan menggunakan alat yang sama seperti peremahan sistem kering. Yaitu yang keenam, pengeringan. Hasil remahan dipindahkan ke dalam kotak pengering troli secara merata dan tidak terlampau padat. Selanjutnya, troli dimasukkan ke dalam ruang pengering atau dryer yang suhu 115 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius selama 2-3,5 jam. Untuk remahan yang telah mengalami pre-drying dan 3-4 jam untuk meremahan dengan sistem langsung. Remahan karet setelah keluar dari drying didinginkan. Kipas pendingin harus selalu dijalankan selama dryer beroperasi agar karet pada akhir pengeringan tidak mengalami pemanasan berlebih. Pendinginan biasanya dilakukan untuk menghasilkan suhu karet maksimum 40 derajat Celcius. Kipas pendingin biasanya dipasang pada ujung pengering atau di luar pengering dengan terlebih dahulu mengeluarkan bandela dari kotak dryer. Gudang maturasi atau pemeraman. Menyusun blanket-blanket dalam gudang maturasi, proses maturasi berlangsung selama 6-8 hari. Biasanya hasil terbaik didapatkan ketika blanket sudah dimaturasi selama 8 hari. Maturasi yang lebih dari 8 hari juga akan memberikan hasil yang lebih baik. Bahan baku karet akan menjadikan lebih cepat kering dalam proses dryer, dan kemungkinan terjadi cacat atau white spot lebih sedikit. Penambahan umur maturasi tentunya akan berpengaruh kepada kebutuhan luas gudang maturasi. Yang terakhir yaitu pengemasan. Remahan karet yang telah didingin ditimbang seberat 33,3 atau 35 kg, diamati dan dihilangkan jika terdapat white spot atau virgin, rubber, dan kontaminan yang lainnya. Kemudian kemas menjadi bandela dengan mesin Kempa hidrolik. Lamanya pengematan atau dwelling time diatur. Paling lama 60 detik untuk setiap bandela. Selanjutnya bandela dilewatkan pada alat meta detektor untuk mengetahui adanya kontaminan logam. Bandela yang bebas kontaminan dan virgin rubber atau white spot diberi pita mutu yang sesuai dan dikemas dengan plastik kemas. Pengemasan SIR dapat dilakukan dengan palet kayu atau SIR warped atau kotak aluminium dengan rangkaian baja. Sumber limbah industri karet. Limbah cair karet merupakan air sisa produksi dari pengolahan karet menjadi benang karet dan air dari pembersihan alat atau area. Limbah karet mengandung amoniak dan nitrogen total yang berbahaya apabila melewati batas standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mencemari air, sungai, dan lingkungan sekitarnya. Pengolahan limbah cair tersebut dilakukan dengan menampungnya pada bak penampung limbah untuk kemudian diendapkan, disaring, dan sisanya dialirkan ke lingkungan. Limbah padat yang dihasilkan berupa busa lateks dan sisa slab. Limbah padat hasil pengolahan dari IPAL berasal dari proses koagulasi kimia dengan ferrosulfat dikeringkan di dryer bed, ditampung di bak penampung. Sekian presentasi saya tentang industri agrokaret. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.